Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Haryadi Wahyu Putra, SE, MM, selaku dosen pembimbing sekaligus pengampu mata kuliah serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan yang menyaksikan video ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan seminar proposal penelitian. Izin memperkenalkan diri, saya Regi Farudin dengan NIM akhir 138 dan rekan saya Alwani dengan NIM akhir 125. Mahasiswa dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini kami akan memaparkan proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Sosial Media Marketing dan Brand Awareness terhadap Purchase Decision, Brand Image sebagai variabel mediasi pada brand janji jiwa di kota Cimahi. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Ki. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang penelitian kami. Secara global, industri kopi tumbuh pesat dengan nilai pasar mencapai 200 miliar US dollar per tahun, didorong oleh perubahan gaya hidup dan tren konsumsi. Di Indonesia, sebagai produsen kopi terbesar keempat di dunia, konsumsi kopi juga meningkat, terutama di kalangan anak muda. Janji Jiwa sebagai brand kopi nasional mengalami fluktuasi citra merek, terlihat dari penurunan top brand index dari 44,8% pada tahun 2024 menjadi 42,1% di awal tahun 2025. Padahal pengguna media sosial di Indonesia sangat tinggi, yaitu 167 juta orang menurut Yonatan pada tahun 2023. Meski banyak studi menunjukkan social media marketing dan brand awareness berpengaruh terhadap purchase decision, beberapa penelitian menunjukkan hubungan yang tidak konsisten. Nah, gap inilah yang mendorong pentingnya penelitian lebih lanjut, khususnya pada konsumen janji jiwa di kota Cimahi, dengan brand image sebagai variabel mediasi. Oke, dari latar belakang tersebut, maka terbentuklah identifikasi masalah. Dari identifikasi masalah untuk penelitian kami, yang pertama itu, apakah social media marketing berpengaruh positif terhadap brand image pada brand janji jiwa di kota Cimahi? Yang kedua, apakah brand awareness berpengaruh positif terhadap brand image pada brand janji jiwa di kota Cimahi? Yang ketiga, apakah social media marketing berpengaruh positif terhadap purchase decision pada brand janji jiwa di kota Cimahi? Yang keempat, apakah brand awareness berpengaruh positif terhadap purchase decision pada brand janji jiwa di kota Cimahi? Untuk yang kelima, apakah brand image berpengaruh positif terhadap purchase decision pada brand janji jiwa di kota Cimahi? Untuk yang keenam, apakah brand image berperan mediasi pengaruh sosial media marketing terhadap purchase decision pada brand janji jiwa di kota Cimahi? Untuk yang ketujuh, apakah brand image berperan mediasi pengaruh brand awareness terhadap purchase decision pada brand janji jiwa di kota Cimahi? Oke, selanjutnya ada maksud dan tujuan penelitian. Untuk maksud penelitian kami ini dilakukan dengan maksud untuk menganalisis pengaruh sosial media marketing dan brand awareness terhadap purchase decision dengan brand image sebagai variabel mediasi. Nah, untuk tujuan penelitian kami yaitu untuk menganalisis pengaruh sosial media marketing terhadap brand image pada brand janji jiwa di kota Cimahi. Yang kedua itu untuk menganalisis pengaruh brand awareness terhadap brand image pada brand janji jiwa di kota Cimahi. Untuk yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh sosial media marketing terhadap purchase decision pada brand janji jiwa di kota Cimahi. Yang keempat itu untuk menganalisis pengaruh brand awareness terhadap purchase decision pada brand janji jiwa di kota Cimahi. Untuk yang kelima, untuk menganalisis pengaruh brand image terhadap purchase decision pada brand janji jiwa di kota Cimahi. Untuk yang keenam, untuk menganalisis peran brand image dalam mediasi pengaruh sosial media marketing terhadap purchase decision pada brand janji jiwa di kota Cimahi. Untuk yang ketujuh itu untuk menganalisis peran brand image mediasi pengaruh brand awareness terhadap purchase decision pada brand janji jiwa di kota Cimahi. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Ada dua jenis kegunaan penelitian. Yang pertama itu kegunaan akademis, yang kedua itu ya kegunaan praktis. Nah, untuk kegunaan akademisnya, yang pertama itu penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur pemasaran, khususnya mengenai pengaruh sosial media marketing dan brand awareness terhadap purchase decision dengan brand image sebagai variabel mediasi. Studi ini juga memberikan kontribusi dalam memahami dampak pemasaran digital terhadap perilaku konsumen di industri kopi retail, khususnya di kota Cimahi.
Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris atas hubungan antara variabel serta menjadi referensi bagi studi selanjutnya dengan model yang dikembangkan atau diterapkan pada industri lain. Selanjutnya yaitu ada kegunaan praktis. Nah, kegunaan praktis dalam penelitian ini memberikan wawasan bagi janji jiwa dan pelaku bisnis kopi tentang pentingnya strategi pemasaran digital dalam membangun brand awareness dan brand image. Hasilnya dapat dimanfaatkan untuk merancang strategi sosial media marketing yang lebih efektif serta meningkatkan loyalitas dan keputusan pembelian konsumen. Selain itu, studi ini menjadi acuan dalam mengoptimalkan citra merek dan memahami tren pasar di Cimahi, sehingga strategi bisnis dapat lebih tepat sasaran baik secara teoritis maupun secara praktis. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Izin untuk melanjutkan. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Untuk yang pertama itu ada purchase decision. Adalah perilaku konsumen dalam menentukan pilihan produk yang akan dibeli berdasarkan pada preferensi pribadi dan penilaian terhadap manfaat atau nilai yang dianggap penting, menurut Kotler dan Keller pada tahun 2016. Selanjutnya, brand image adalah sekumpulan kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki konsumen terhadap suatu merek yang tersimpan dalam ingatan mereka, mencerminkan pemikiran atau perasaan terhadap merek tersebut, sehingga membentuk persepsi jangka panjang yang cenderung konsisten dalam benak konsumen, menurut Fatih et al. Pada tahun 2024. Selanjutnya, social media marketing didefinisikan sebagai bentuk pemasaran yang menggunakan platform media untuk menciptakan hubungan antar merek dan konsumen dengan tujuan meningkatkan loyalitas dan kepercayaan pelanggan. Kotler Keller pada tahun 2016. Dan terakhir, brand awareness merujuk pada sejauh mana konsumen mengenali dan mengingat suatu merek dibandingkan dengan merek pesaing. Akar pada tahun 2018 dan Keller pada tahun 2016. Selanjutnya terdapat model konseptual yang tertuang dari kerangka pemikiran tersebut. Untuk rumusan hipotesis penelitiannya, H1, sosial media marketing berpengaruh positif terhadap brand image. H2, brand awareness berpengaruh positif terhadap brand image. H3, sosial media marketing berpengaruh positif terhadap purchase decision. H4, brand awareness berpengaruh positif terhadap purchase decision. H5, brand image berpengaruh positif terhadap purchase decision. H6, brand image memediasi pengaruh sosial media marketing terhadap purchase decision. Dan H7, brand image memediasi pengaruh brand awareness terhadap purchase decision. Lalu selanjutnya terdapat model konsep, terdapat operasionalisasi variabel. Untuk variabel sosial media marketing terdapat dimensi, diantaranya itu content creator, content sharing, connecting, dan community building. Untuk variabel brand awareness terdapat dimensi, yaitu brand recall, recognition, purchase, dan consumption. Selanjutnya, untuk variabel brand image atau intervening, terdapat dimensi di antara lain strength atau kekuatan, favorability atau keunggulan, uniqueness atau kemampuan suatu merek untuk menonjol. Dan untuk variabel yang terakhir itu precision, dimensinya di antara lain product selection, brand selection, vendor selection, purchase timing, purchase quantity, dan payment method. Baik, selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, objek penelitian merupakan konsumen brand janji jiwa di kota Cimahi. Lalu metode penelitian menggunakan metode kuantitatif untuk populasi dan sampel sebanyak 120 orang dengan menggunakan teknik non-probability sampling. Kemudian jenis sumber data yaitu data primer yang bersumber dari responden kuesioner. Lalu teknik pengumpulan data, penyebaran kuesioner. Untuk teknik pengolahan data menggunakan SPSS atau Statistical Package of the Social Science dan kalkulator Sobel yang merupakan sebuah software yang dipakai untuk mengolah data sebagai alat bantu penelitian. Langkah-langkah dalam pengolahan data adalah sebagai berikut.
Yang pertama itu editing, yang kedua coding, yang ketiga tabulating, dan yang keempat entry data. Lalu yang terakhir ada teknik analisis data. Di antaranya yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang ketiga uji analisis deskriptif, yang keempat uji asumsi klasik yang terdiri atas uji anormalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang kelima pengujian hipotesis, yang keenam analisis linear berganda, dan yang ketujuh uji Sobel. Baik, demikian yang bisa kami paparkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan pengurangan dalam penyampaian. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.